Sama dengan pertanyaan iblis pernah bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi. Ditanya oleh iblis, wahai Rabi'ah, apakah engkau membencimu? Apakah engkau membenciku? Kata iblis. Rabi'ah menjawab iblis, sedikit pun di hatiku tidak ada rasa benci, melainkan hanya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku kan paling dibenci oleh Allah dan seluruh makhluk. Iblis, karena hatiku sudah penuh rasa cinta, maka di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kebencian, termasuklah kepada engkau. Karena di hatiku hanya cinta. Sama dengan kalian, para santri, di hati kalian hanya Quran. Sama dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Quran. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah itu penuh dengan nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, para imam, terkhusus kepada yang berbahagia Tuan Guru Cik Suhaili, hayyakumullah, semoga Allah merahmati anda. Yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia abang senior saya masa di pesantren, Tuan Guru Tamri Arim, kepada yang mulia Tuan Guru Zahid, kemudian adik saya, beliau juga adik senior masa di pondok pesantren, Ustaz Baihaqi. Kemudian tak dinyana tak disangka pagi ini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, karena kalian semuanya adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan kalian adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah-wajah kalian adalah wajah surga. Wajah-wajah kalianlah yang menyebabkan hati ini diterima doanya oleh Allah. Kalau bukan karena para santri ini, tak mungkin doa saya Zain Muhsin ini diterima oleh Allah. Kalau bukan karena kalian, tak mungkin saya duduk di tempat ini. Kalau bukan karena kesalehan hati Tuan Guru, tak mungkin saya dipertemukan dengan wajah-wajah ahli surga ini. Maka saling melihat wajah kita. Kelak seandainya saya tidak masuk surga, seandainya Allah tidak mentakdirkan hamba Allah yang dhaif ini, seandainya Allah tidak mentakdirkan diri saya yang fakir ini, tanyakan kepada Allah, ya Allah, kemana hambamu yang bernama Zain Muhsin, seorang tamu yang pernah hadir di majlis mulia ini? Kenapa hari ini tidak engkau masukkan ke dalam surga? Padahal kau telah menjanjikan kebaikan, engkau telah menjanjikan ampunan, engkau telah menetapkan bagi dirimu, ya Allah, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah,
Allah telah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Kalau bukan seandainya Allah yang membuat hati kita lembut, taklah mungkin kita duduk di majlis yang agung ini. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hidayah dalam hati kita masing-masing, taklah mungkin Allah menuntun hati dan jiwa kita mau duduk bersama-sama di majlis yang mulia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terketuk hati ini, terbelah rasanya dada ini, dengar gemuruh kalimat takbir, kalimat tahlil, bacaan-bacaan Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh adinda semuanya. Semoga kelak Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Kalau bukan karena ampunan Allah, boleh jadi kita dimasukkan oleh Allah. Harapan satu-satunya hanya rahmat dan kasih sayang Allah semata. Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya. Amin. Para syekh, para tuan guru yang dirahmati Allah, tak banyak saya mau menyampaikan kalimat pagi ini. Saya hanya ingin mengajak kepada adik-adik sekalian. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Demi Allah, kehidupan pemuda itu tergantung kepada dua hal. Pertama, ilmunya kepada Allah dan takwanya kepada Allah. Tak mungkin kita mengenal Allah Azza wa Jalla wa Ala tanpa ilmu yang Allah anugerahkan dalam diri kita masing-masing melalui tuntunan guru-guru mulia kita yang bersanad langsung kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama orang salih, kita duduk bersama ahli Quran, kita duduk bersama ahli ibadah, kita duduk kepada orang-orang yang cinta dan senang kepada kebaikan. Abang dah, terima kasih yang sudah memberikan fasilitas, memastikan bahwa saya bisa datang ke Malaysia ini. Ini perjalanan saya pertama kali ke Malaysia selepas beberapa waktu lalu saya di Pontianak. Pernah nyampe Pontianak belum? Tak usah ketemu Pontianak ya. Tahu Pontianak? Apa Pontianak kata orang Melayu? Hantu. Tapi insyaAllah dengan adik-adik semua, hantu tak ada yang berani lawan. Kalau perlu nanti hantunya masukkan Islam ya. Kehidupan pemuda, kehidupan kalian para santri tahfidz Al-Makki, kehidupan kalian di masa depan tergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah takwa kita kepada Allah. Ini jauh-jauh mungkin ya asalnya. Masya Allah, ada yang jauh, bahkan ada yang dari Indonesia mungkin. Yang depan saya Ustaz Muzakir sama Ustaz Maimun. Ada Ustaz Maimun, itu sekedar cerita saja, beliau itu masih adik sebenda saya. Beliau pun Ustaz Muzakir masih ada kerabat, beliau pun kerabat, beliau juga kerabat, dan kita semuanya adalah keluarga di tempat ini. Amin ya Allah. Anak-anakku sekalian, adik-adik para santri tahfidz, semoga Allah memberikan kemudahan dalam ilmu. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan ilmu dalam hati sanubari kalian semua. Kalau kalian kembali balik kampung, ke halaman masing-masing, kalian punya kewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Kalian punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah. Kalian punya kewajiban untuk menyampaikan sunnah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya menjadi seorang muslim, dan betapa berbahagianya orang tua kalian kelak. Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan surga untuk kita dan semuanya. Termasuklah Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tadi disampaikan di muka oleh Tuan Guru Tamri Arim. Kalau saya mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksudnya subuh, lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Tapi sayangnya kita ini tak pernah tertarik dengan itu. Kita lebih tertarik untuk tidur. Apa sini bilang tidur ya? Kita masih tertarik untuk tertidur. Tapi tak masalah, tapi kita doakan
sahabat, saudara, tetangga dan handai tolan dan kaum muslimin yang boleh jadi pagi ini belum sempat melaksanakan ibadah salat subuh, Allah bukakan dan Allah ketuk pintu hatinya untuk senantiasa menerima kebaikan dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita doakan orang tua kita masing-masing di rumah, semoga Allah mengampunkan dosanya, Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk orang tua kita. Dan janji Allah untuk orang tua, janji Rasulullah untuk orang tua kalian para penghafal Quran ini kelak di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, kerana kalian para penghafal Quran, bukan hanya kalian yang dapat bahagianya, bukan kalian dapat kenikmatannya, tapi kedua orang tua kalian Allah berikan istana, Allah berikan mahkota terbaik nanti kelak di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena apa? Kerana kalianlah para penghafal Quran yang dapat boleh membanggakan orang tua kalian semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menghafal Quran itu sulit. Menghafal Quran itu susah. Kalau kita baca tarikh tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang mulia itu, ada beberapa pemuda-pemuda yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Dalam tarikh itu biasa disebut dengan al-abadillah. Sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdullah. Jadi kalau dalam ilmu hadis, kalau misalnya mendengarkan atau membaca nama Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar. Kalau membaca Ibnu Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Kalau kemudian baca Ibnu Umar atau Ibnu Amr, berarti Abdullah bin Amr bin As. Menurut para ahli tarikh ada 320 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Walaupun yang masyhur jumlahnya 200 yang dikenal. Ada 5 sahabat Nabi yang sangat dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya adalah pemuda. Yang digelari sebagai al-abadillah, siapa itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau itu? Abdullah bin Abbas adalah sepupu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu putra dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas itu paling dikenal di bidang ilmu Al-Quran dan ilmu ta'wil. Kalau sahabat-sahabat semasa sepeninggal Nabi, ketika ada persoalan pelik tentang Quran, bertanya langsung kepada Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah putra langsung dari Umar ibnul Khattab. Abdullah bin Umar itu paling mahir, paling faham tentang ilmu fiqh. Setiap ada persoalan fiqh di antara para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya bertanya kepada Abdullah bin Umar. Yang ketiga, namanya Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra langsung dari panglima perang Islam yang pernah menjadi gubernur di Iskandaria, Mesir, yang bernama Amr bin As. Keahlian beliau selain ahli di bidang ilmu tafsir dan Al-Quran, beliau faham tentang ilmu hadis. Yang keempat, Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam, sama dengan sahabat yang lain. Yang kelima, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari kelima sahabat Nabi yang mulia ini, sahabat-sahabat muda Nabi ini, Nabi tak segan untuk bertanya di dalam hal apapun, karena memang 5 sahabat Nabi yang bernama Abdullah ini semuanya diberikan kecerdasan. Sama mudah-mudahan Anda semuanya, adik-adik ini, para santri ini diberikan kecerdasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di masyarakat, balik kampung, karena saya tengok di sini sama dengan daerah saya, namanya kampung juga Tuan Guru ya. Namanya juga kampung. Ini pada puasa semua ya? Tak ada? Puasa mungkin? Tidak. Isnin Kamis. Oh, Isnin Kamis. Tak, masalahnya tak ada air. Lupa mungkin. Mohon maaf Tuan Guru, saya masuk Malaysia ni apa? Panas dalam. Apa orang sini kata apa? Panas dalam. Sakit tekak. Apa? Sakit tekak. Oh, sakit tekak ya. Orang sini kata sakit tekak. Saya punya cerita lucu itu. Ada imam
Imamnya itu alumni Pondok Tahfidz. Nah, jamaahnya ini kurang faham tentang ilmu salat dan ilmu Quran. Kerana yang imam tadi itu alumni tahfidz, jadi imam salat. Nah, makmumnya itu ada 2 orang. 2 orang makmum ni sama-sama tak ngerti solat. Sementara imamnya imam yang hafiz Quran. Jadi waktu baca surah yang pertama itu dibaca Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa juz? 2,5 juz ya. Karena saking asiknya imam tadi itu baca ayat, baca surah, dia tak mikir makmum belakang. Makmumnya yang 2 ni bukan orang pintar, bukan orang bijak, bukan orang cerdas. Dibacalah surah itu sepanjang-panjangnya sampai masuk juzuk yang pertama. Mulailah yang 2 ni gelisah belakang ni. Nanya yang sebelah, "Bang, imam kita bagus," kata. Kata yang sebelah, "Tak boleh ngomong, solat kita batal." "Tapi abang ngomong." "Aku bukan ngomong, aku jawab engkau." "Oh iyalah, lanjut." Solat lanjut. Masuk juzuk kedua, kaki yang sebelah diangkat. "Bang, boleh tak aku angkat kaki sebelah?" "Boleh." Kan kaki aku pun angkat 2 belah malah, kata. Jadilah mulai mereka ni diskusi berdua, Tuan Guru Suhaimi. "Bang, boleh tahu tak?" kata dia. "Apa tu?" "Imam kita ni dari mana ni?" kata dia. "Oh, itu alumni lulusan dari Pondok Tahfidz Al-Makki, pimpinan Tuan Guru Suhaimi," kata dia. "Weh, cantik ni," kata dia kan. "Boleh kita undang ngegek," kata kan. "Buat nyakitkan kaki," kata dia. "Abang tahu tak surat apa dibacanya ni?" "Wah, sepengetahuan saya sih ini namanya surah Al-Baqarah." "Weh, apa arti Al-Baqarah tu bang?" "Tarlo aku fikir lah ya." "Oh, tahu, aku ingat." Kata Tuan Guru Suhaimi, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. "Ya Allah bang," kata, "sapi betina je panjang macam ini, apa ge sapi jantan?" kata dia. Mulailah cerita berdua ni panjang kali lebar. Nah, masuk salat rakaat yang kedua, makmum yang satu mulai takut. "Bang, ini jangan-jangan lebih panjang lagi ayatnya ni," kata. "Tunggu lo, siapa tahu ada yang lebih pendek." Alhamdulillah, surah yang kedua dibacanya surat Al-Fil. Surat Al-Fil panjang apa pendek? Pendek. Tapi berhubung yang sebelah ni tak tahu ilmu, takut. Ini surat apa ni bang? "Ini Al-Fil." Al-Fil tu apa artinya? Gajah. Allahu Akbar bang. Tadi yang sapi betina jak panjang macam tu, apa lagi surat gajah bang, kata dia. Balik dia duluan. "Kenapa kau balik?" "Yang ini pasti lebih panjang ni bang," kata. Maka setiap hal, setiap perkara mesti ada ilmunya, mesti ada pengetahuan di dalamnya. Maka sangat luar biasa para jamaah, para santri-santri Pondok Tahfidz di Kuching, Malaysia ini, yang Allah berikan kefahaman, Allah berikan pengetahuan, Allah berikan ilmu dalam diri hati kita masing-masing. Semoga kalian menjadi para penghafal-penghafal Quran terbaik. Dan kami, karena sebab kalian semuanya, kami masuk surga dan ampunan Allah karena sebab kalian semuanya. Masya Allah, hayyakumullah. Semoga Allah jadikan kalian orang-orang yang terbaik dalam Islam. Amin. Bangga rasanya hati saya ini pagi ini, saya bisa duduk bertemu, bermujalasah, duduk bersama-sama, bermuajahah, saling melihat, saling menatap wajah kita masing-masing. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Begitu kata Nabi SAW, yang pernah didengarkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang dalam ilmu hadis biasa dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhr. Jangan pernah mengentengkan pertemuan biasa ini. Ini kita anggap pertemuan biasa.
Mungkin pertemuan rutin. Tetapi sebenarnya di sebalik pertemuan, sebalik orang sini kata ya, di sebalik pertemuan ini kata Rasulullah, ada sebuah nikmat, ada sebuah hikmah yang besar. Walaupun boleh jadi kita ketemu itu hanya sekedar membawa wajah yang penuh ceria. Kita tengok sahabat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pahala, pahala. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu dalam satu majlis, melainkan Allah kemudian mereka bersalaman, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelisnya. Jadi kenikmatan besar di sebalik pertemuan ini, sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru Tamri tadi, kesyukuran yang luar biasa kepada Allah, kita dipertemukan di tempat terbaik di muka bumi. Masjid ini adalah tempat yang terbaik. Musholla ini adalah tempat sujud kita kepada Allah. Samping itu kita dipertemukan dengan orang-orang salih, para tuan guru, para imam-imam mulia kita, para penghafal-penghafal Quran di Pondok Tahfidz Al-Makki Samarahan ya, Samarahan Kucing Malaysia ini, di pagi yang penuh barakah ini, insya Allah ke depan kita akan tetap saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Allahumma rahimna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Quran. Setiap saya dulu membaca Al-Quran, saya pernah diajari satu doa oleh guru mulia saya. Setelah pas baca Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa sifa'a sudurina wa dhahaba humumina. Itu yang saya baca terus. Karena saya berharap kepada Allah selepas saya membaca Quranul Karim, ayat-ayat mulia dari Allah, Allah menumbuhkan benih-benih kebaikan di dalam hati saya. Sama dengan sebagaimana disampaikan oleh Tuan Guru Tamri tadi. Dah lama kita tak berzikir macam tadi itu ya Tuan Guru ya. Kaget saya, Masya Allah. Sudah berapa lama mungkin saya tidak berada di majelis-majelis zikir seperti ini. Dan ternyata Allah menuntun kita semuanya untuk bertemu di pagi ini. Waktu saya berapa minit lagi Tuan Guru? Jam 3, 10 menit. Apakah pertemuan kita ini tidak dirancang oleh Allah? Dirancang oleh Allah. Apakah kita mengira dan menyangka kita tidak sedang disaksikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sedang disaksikan oleh Rasulullah. Para malaikat-malaikat rahman, malaikat yang penuh kasih sayang, malaikat penjaga kebaikan, pencatat amal-amal salih sedang menatap kita semua di majlis yang mulia ini. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As dalam Sahih Muslim, hadis ini berderajat hasan yang gharib. Kenapa gharib? Karena riwayat ini tidak ditemukan dalam beberapa riwayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Rasulullah? Qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 1050 sanah. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan takdir kita masing-masing makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita tidak bisa menghitung berapa masa, berapa lama sudah Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau seandainya di akal kita mengatakan, oh boleh jadi ini diciptakan oleh Allah 6 billion tahun yang lalu. Seandainya ada akal yang mengatakan, oh ini tercipta bumi ini 6 miliar tahun yang lalu. Hebat, luar biasa Allah. Tapi ternyata lebih hebat lagi ketika Allah menciptakan takdir pertemuan hari ini. Takdir kita dipertemukan pagi ini sudah Allah rancang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kita tidak berbahagia? Karena kita ditakdirkan dalam pertemuan kebaikan. Dan ini salah satu asbab yang menyebabkan turunnya rahmat dan ampunan Allah, dan akhirnya kita akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kalau sudah selesai
Allah jadikan kalian orang-orang yang hafil. Allah jadikan kalian orang yang faqih dalam beragama. Tetap menunduk, nak. Tetap menunduk. Tundukkan hati. Tundukkan hati. Walaupun mungkin di luar sana nanti kita akan menemukan fitnah-fitnah yang tak sedikit. Biasa saja, kebaikan itu mesti ada ujiannya dari Allah. Fitnah itu mesti datang. Fitnah itu mesti datang. Tetapi Allah sudah mengingatkan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang hatinya lembut seperti kalian ini, ketika berjalan di atas muka bumi, berjalan sama. Berjalan di atas muka bumi, dia berjalan dengan penuh ketundukan. Dia tidak tertarik kepada apapun, melainkan dia tertarik kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan tertarik kepada kasih sayang Allah. Dia memandang orang lain dengan rahmat. Dia memandang orang lain dengan kasih sayang. Sedikit pun di hatinya tidak ada kebencian. Kenapa? Allah sudah melembutkan hatinya. Sama dengan pertanyaan iblis pernah bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiah. Ditanya oleh iblis, wahai Rabi'ah, apakah engkau membencimu? Apakah engkau membenciku? Kata iblis. Rabi'ah menjawab iblis, sedikit pun di hatiku tidak ada rasa benci, melainkan hanya rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku kan paling dibenci oleh Allah dan seluruh makhluk. Iblis, karena hatiku sudah penuh rasa cinta, maka di hatiku tidak ada sedikit pun rasa kebencian, termasuklah kepada engkau. Karena di hatiku hanya cinta. Sama dengan kalian, para santri, di hati kalian hanya Quran. Sama dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh sahabat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Sayyidah Aisyah, ya ummul mukminin, bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya Quran. Kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah itu penuh dengan nasihat. Bahkan kepada orang yang paling buruk sekalipun Rasulullah tidak pernah menasihatinya dengan kalimat yang tidak baik. Bahkan Rasulullah ketika bertemu dengan sesiapapun selalu mengawalinya dengan senyum. Bukankah senyum ini sedekah? Bukankah senyum ini dapat menghantarkan kita masuk ridhonya Allah? Bukankah dengan senyum ini dapat menyebabkan kebaikan di hati kita masing-masing? Bukankah dengan senyum ini membuatkan kebaikan bagi orang lain? Bukankah dengan senyum yang sederhana ini dapat mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah? Maka tersenyumlah ketika mendapat apapun dari orang lain. Orang mencaci maki kita, mengumpat kita, tak masalah, yang penting kita tak membalasnya. Ketika ada orang memperolok-olok dirinya, kata Allah, ketika ada orang-orang jahil memperolokkan dirinya, dia tidak membalas apapun, melainkan dia membalas dengan ucapan keselamatan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka anak-anakku sekalian, seandainya pertemuan ini bisa kita catat dalam bentuk berapa pahala yang kita dapat, berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan ini, dari mulai salat subuh tadi hingga sekarang, tak bisa kita bayangkan betapa banyaknya rahmat dan kasih sayang dari Allah yang turun di majelis yang mulia ini. Kampung Samarahan mestinya berbahagia hati dan berbangga diri karena ada pondok pesantren, pondok tahfidz Al-Quran. Pondok tahfidz inilah yang menjadi cikal bakal akan lahirnya manusia-manusia pencinta Al-Quran, manusia-manusia penghafal Al-Quran, manusia-manusia yang kelak masuk ke masyarakat menjadi himayatul ummah, yang dapat melindungi umat, yang menjaga umatnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena pondok tahfidz di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran setiap saat, setiap waktu,
di mana di tempat ini dilantunkan ayat-ayat Allah dengan doa-doa dan zikir yang luar biasa, maka pintu-pintu rahmat dari Allah terbuka. Bukan hanya orang sini semata, tapi saya yang ada di Pontianak. Ketika adik-adik berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat, Allah mengirimkan kebaikan untuk saya. Kenapa? Rupanya doa itu datang dari tempat yang mulia ini. Saya jawab dari Pontianak sana, Allahumma arham li ummati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bagian akhir nih? Tak lama abang nih bicara nih. Gimana rasanya ada di sini? Betah. Gimana rasanya ada di Pondok Tahfidz? Suka atau tak? Suka. Biasa berapa masa balik kampung? Sebulan ada sehari 2 hari. Oh, 2 hari. Masya Allah. Berarti kampungnya agak jauh-jauh ya? Jauh atau sekitar sini juga? Ada yang luar dari Kucing. Oh, luar dari Kucing ya? Oh, ada yang dari negara bahagian yang lain ya? Dari Sarawak tapi kawasan jauh. Oh, kawasan jauh. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun kita mungkin tak bisa bersua lagi di Kucing, tapi kita saling menunggu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Tuan Guru kalau nak masuk surga mau lantai berapa ni? Takut nanti tak ketemu di surga Tuan Guru. Takut Tuan Guru di lantai 100. Saya di lantai 2. Tuan Guru Tamri mau lantai berapa? 10 mungkin jadi. Dia ada lantai. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Semoga Allah membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita semuanya. Karena seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal Qur'an la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dalam beberapa ayat tertentu dalam Quran, Allah pernah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, tapi semuanya menolak. Apa yang ditawarkan oleh Allah? Al-Quran. Allah menawarkan kepada gunung, gunung menolak. Tak mampu saya ya Allah menerima ayatmu ya Allah. Ditawarkan kepada bintang-bintang menolak, tak mampu saya menerima ayatmu ya Allah. Ditawarkan kepada bumi, bumi menolak karena dia yakin kata bumi saya takkan mampu. Ditawarkan kepada langit, langit pun menolak. Kenapa? Pasti tak mampu aku menerima amanah ini. Maka kemudian Al-Quran diturunkan ke dalam hati dan dadanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh indah, sungguh membahagiakan pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan kita ini semuanya senang dan cinta kepada Quran, hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quranul Karim. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah kata, banyak silaf kalimat yang tak patut untuk didengar. Semata-mata kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Semoga Allah membukakan pintu kebahagiaan bagi kita semuanya, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, para kaum muslimin. Allah tetapkan iman Islam kita sampai kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan junjungan agung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina wa maulana Muhammad. Terima kasih. Mohon maaf setinggi-tingginya saya aturkan terima kasih kepada Tuan Guru Suhaimi, pada para pengajar, para muallim, para murabbi, para mudarris, para mudabbir, terkhusus kepada Tuan Guru Zahid, kemudian Abanda Syekh Tamri Arim, kemudian Ustaz Baihaqi, Ustaz Muzakir, dan ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah memberikan kesihatan zahir dan batin bagi kita semuanya. Allah panjangkan usia dan bisa bersua kembali di masa-masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.